Guru honorer tua kayak kamu gak akan pernah dihormati oleh murid-murid. Pulang aja sana, gak usah ngajar di sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang guru honorer tua yang setiap hari berjalan kaki ke sekolah dengan baju lusuh dan peci hitam sederhana. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tetap sabar dan penuh kasih sayang dalam mengajar murid-muridnya. Ujian yang ia dapatkan saat ia menjadi guru honorer sangat besar. Ia sering dipandang sebelah mata oleh para guru negeri di sekolahan tersebut. Puncaknya saat di ruang guru, seorang guru negeri pria tega menghina dengan menyiramkan sebuah air hingga mengenai wajah dan kepala guru honorer tua itu. Sambil berteriak, Guru honorer tua kayak kamu gak akan pernah dihormati oleh murid-murid. Pulang aja sana, gak usah ngajar di sini lagi. Dan lebih parahnya lagi, bukannya ditolong. Guru-guru negeri lain malah tertawa puas saat melihat guru honorer tua itu menangis memeluk buku lusuhnya ketika sedang dihina. Namun, 1 minggu kemudian, seluruh guru negeri yang melecehkan guru honorer tua itu tiba-tiba dipecat. Siapakah sebenarnya guru honorer tua itu? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Jalanan desa masih basah oleh embun ketika langkah kaki seorang pria tua perlahan menyusuri trotoar kecil. Itulah Pak Hasan, seorang guru honorer berusia lebih dari 60 tahun. Tubuhnya terlihat rapuh, namun semangatnya seakan tidak pernah pudar. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku lusuh yang selalu ia bawa, sementara di kepalanya bertengger sebuah peci hitam yang warnanya sudah mulai pudar. Pak Hasan berjalan dengan tenang menuju sekolah. Setiap hari ia menempuh jarak cukup jauh hanya dengan berjalan kaki. Sesekali anak-anak kecil menyapanya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum Kakek Hasan," ucap mereka sambil mencium tangan tuanya. Pak Hasan tersenyum tulus, matanya berkaca-kaca, lalu membalas dengan suara lembut, "Waalaikumsalam, nak, belajar yang rajin, ya." Begitu tiba di sekolah, suasana masih sepi. Burung-burung gereja berkicau di ranting pohon, seakan menjadi saksi setia rutinitas seorang guru tua yang penuh ketulusan. Pak Hasan segera membuka pintu kelas, merapikan kursi, menghapus papan tulis, dan menata buku-buku yang berserakan. Semua ia lakukan dengan sabar, tanpa mengeluh, seakan pekerjaan itu adalah ibadah yang tak boleh ditinggalkan. Namun, di balik ketulusan itu, ada tatapan-tatapan sinis dari kejauhan. Sejumlah guru negeri yang baru saja datang terlihat saling berbisik sambil melirik ke arah Pak Hasan. Bibir mereka menyungging senyum mengejek. "Kasihan ya, udah tua masih honorer," bisik salah satu di antara mereka. Yang lain menambahkan dengan tawa kecil, "Hidupnya cuma begitu-begitu saja." Entah apa yang dicari di usia segitu, Pak Hasan pura-pura tidak mendengar. Ia tetap sibuk dengan pekerjaannya, menyapu lantai kelas, menata meja guru, lalu menutup matanya sejenak, menghela napas panjang, seakan berdoa dalam hati agar diberi kesabaran. Tak lama kemudian, anak-anak murid mulai masuk kelas. Wajah mereka berbinar melihat Pak Hasan berdiri di depan papan tulis dengan senyum lembut. "Selamat pagi anak-anak," ucapnya pelan namun penuh kehangatan. "Selamat pagi Pak Guru," sahut mereka serempak, membuat hatinya sedikit terobati dari luka ejekan yang ia terima. Namun, bayangan tatapan sinis para guru negeri itu masih membekas dalam hatinya. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang dipendam oleh mereka. Pak Hasan hanya bisa berharap, semoga dirinya kuat menghadapi apapun yang akan datang. Di sudut sekolah,
suara tawa kecil dari para guru negeri terdengar lagi, menandakan bahwa penghinaan terhadap Pak Hasan belum berhenti. Dan entah mengapa, hari itu terasa lebih panjang dari biasanya, seakan menjadi awal dari ujian berat yang akan ia hadapi. Hari berikutnya, sekolah tampak ramai. Suara tawa anak-anak berlarian di halaman, sementara derap sepatu para guru negeri terdengar tegas memasuki ruang guru. Di antara mereka, Pak Hasan berjalan pelan sambil menenteng buku-buku yang sudah usang. Ia menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Pak." Namun balasan yang ia dapat hanya senyum tipis. Bahkan sebagian ada yang memilih pura-pura tidak mendengar. Pak Hasan duduk di kursi pojok ruangan. Kursi yang selalu ia tempati sejak dulu. Kursi itu sederhana. Catnya mulai mengelupas. Tapi hanya itulah tempat ia merasa nyaman. Sementara kursi guru negeri berjejer rapi dengan meja besar penuh hiasan dan perlengkapan baru. Kontras sekali dengan meja kecil Pak Hasan yang hanya berisi kapur putih dan penghapus yang sudah setengah hancur. Tak lama, terdengar suara sindiran dari salah satu guru negeri pria. Cukup keras hingga Pak Hasan bisa mendengar. "Kasihan ya, udah tua masih honorer. Gaji pun nggak seberapa, ngajar apa yang bisa dicontoh murid?" Ucapnya sambil tertawa kecil. Guru negeri lainnya menimpali. "Iya, lihat bajunya, sama kayak ke orang kampung. Mana ada wibawa kalau tampilannya begitu." Tawa pelan terdengar di ruangan itu. Pak Hasan hanya menunduk, pura-pura sibuk membuka bukunya. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tapi ia berusaha keras menahan air mata. Hatinya sakit, namun bibirnya tetap berusaha tersenyum. Di luar ruangan, beberapa murid sempat mendengar tawa itu. Mereka saling berpandangan, lalu berbisik lirih. Kenapa guru-guru itu suka sekali merendahkan Pak Hasan ya? Padahal beliau baik sekali sama kita. Anak-anak itu tak berani bicara lebih keras, takut dimarahi guru negeri. Hari itu, ketika jam pelajaran dimulai, murid-murid kembali melihat Pak Hasan masuk ke kelas dengan langkah pelan. Senyumnya yang lembut berusaha menutupi kesedihan hatinya. "Anak-anak, hari ini kita belajar dengan semangat." "Ya," ucapnya. Namun, di tengah pelajaran, seorang guru negeri wanita lewat di depan kelas dan dengan sengaja berkata cukup keras, "Murid-murid di kelas itu gak akan punya masa depan kalau gurunya cuma honorer tua begitu." Suara itu menusuk telinga murid-murid. Mereka menoleh ke arah Pak Hasan yang terdiam kaku. Sekilas wajahnya terlihat muram, tapi ia kembali menuliskan materi di papan tulis. "Jangan hiraukan suara di luar, Nak. Kita tetap belajar, ya?" Ucapnya lirih. Anak-anak mengangguk, namun suasana kelas terasa hening. Di hati mereka ada rasa marah dan kecewa terhadap perlakuan guru negeri kepada Pak Hasan. Sementara itu, di ruang guru, suara tawa kembali terdengar. Semakin keras, semakin menusuk, seakan mereka menikmati penghinaan itu. Pak Hasan tahu, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih buruk seakan sedang menunggu di depan. Pagi itu, ruang guru sudah dipenuhi suara riuh. Para guru negeri tampak berkumpul, tertawa sambil bercanda. Di tengah keramaian itu, Pak Hasan masuk dengan langkah pelan, sambil memeluk erat buku lusuhnya. Senyum tipis ia coba tunjukkan, meski wajahnya jelas terlihat letih. "Assalamualaikum," sapanya lirih. Beberapa guru negeri hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan obrolan mereka. Ada yang sengaja menutup hidung, seakan keberadaan Pak Hasan mengganggu. Seorang guru negeri pria yang duduk paling depan mendadak berdiri, matanya tajam menatap Pak Hasan. Dengan nada keras, ia berkata, "Guru honorer tua, kamu pikir murid-murid bakal hormat sama kamu? Lihat dirimu, lusuh, lemah, gak ada wibawa." Suasana mendadak hening. Beberapa guru negeri lain justru menahan tawa. Ada yang menutup mulutnya sambil cekikikan. Pak Hasan terdiam, kakinya gemetar, pelukannya pada buku semakin erat, seakan buku itu satu-satunya pelindungnya.
Tiba-tiba, pria itu mengambil botol air mineral dari mejanya. Dengan langkah cepat, ia mendekati Pak Hasan. Tanpa ragu, air itu ia siramkan ke atas kepala Pak Hasan sambil berteriak, "Guru honorer tua, kayak kamu gak akan pernah dihormati oleh murid-murid." Air dingin membasahi peci hitam Pak Hasan, menetes hingga wajahnya. Pak Hasan menunduk, air mata jatuh bercampur dengan tetesan air mineral. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memeluk buku lusuh itu dengan sekuat tenaga. Tawa keras meledak di ruangan. Seorang guru negeri wanita ikut bersuara, "Pulang aja sana, nggak usah ngajar di sini lagi." Yang lain menambahkan, "Sekolah ini nggak butuh guru tua sepertimu." Pak Hasan menutup mata. Suaranya bergetar saat ia berbisik, "Ya Allah, beri saya kekuatan." Namun suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh tawa para guru negeri. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar dari ruangan. Baju putihnya basah kuyup, pecinya meneteskan air ke lantai, dan wajahnya penuh air mata. Di luar pintu, beberapa murid melihat kejadian itu. Mereka menutup mulut. Ada yang sampai meneteskan air mata melihat guru yang mereka cintai diperlakukan begitu hina. Ruang guru kembali ramai dengan suara tawa, seakan tak ada rasa bersalah sedikit pun. Tapi tidak ada yang tahu, peristiwa hari itu akan menjadi titik balik besar bagi seluruh kehidupan mereka. Keesokan paginya, sekolah tampak berbeda. Suara riuh anak-anak tetap memenuhi halaman, namun ada satu hal yang hilang. Sosok Pak Hasan tidak terlihat di gerbang. Tidak ada senyum lembut yang biasanya menyambut murid dengan sapaan hangat. Murid-murid saling berbisik. "Kenapa Pak Hasan nggak datang ya?" tanya seorang anak laki-laki dengan wajah cemas. "Biasanya beliau paling pagi, kok sekarang tuh nggak ada?" jawab temannya dengan suara lirih. Di dalam kelas, suasana semakin terasa janggal. Papan tulis belum ada tulisan, kursi-kursi berdebu, dan lantai masih kotor. Murid-murid yang terbiasa melihat Pak Hasan menyiapkan semua itu, kini merasa asing. Mereka hanya duduk diam, menunggu dengan tatapan hampa. Sementara itu, di ruang guru, para guru negeri tampak acuh. Seolah kejadian kemarin hanyalah tontonan lucu yang patut dikenang. Salah seorang guru negeri wanita bahkan dengan santai berkata, "Alhamdulillah, akhirnya orang tua itu kapok juga." Mungkin dia sadar diri tawa kecil terdengar. Meski beberapa guru lain hanya diam menunduk, mulai ada sedikit rasa tidak enak di hati mereka. Hari terus berjalan. Tapi suasana kelas yang biasanya penuh semangat bersama Pak Hasan kini terasa sunyi. Murid-murid enggan bercanda, enggan mengangkat tangan, seakan semangat belajar mereka ikut pergi bersama kepergian guru tua itu. Seorang murid perempuan duduk sambil menggambar di buku catatannya. Ia menuliskan kata-kata, "Kami rindu Pak Hasan." Lalu ia tempelkan kertas kecil itu di sudut papan tulis. Murid lain yang melihat ikut menuliskan doa-doa sederhana. Satu persatu, papan tulis yang biasanya penuh pelajaran kini dipenuhi tulisan kecil murid yang merindukan gurunya. Di luar kelas, seorang penjaga sekolah yang sudah lama mengenal Pak Hasan bergumam lirih sambil menyapu halaman. Pak Hasan itu bukan sembarang orang. Entah kenapa guru-guru itu tega begitu. Mereka nggak tahu siapa beliau sebenarnya. Kalimat itu mengambang di udara, meninggalkan tanda tanya besar yang belum terjawab. Hari itu berakhir dengan rasa hampa. Murid-murid pulang tanpa senyum, guru negeri tetap sibuk dengan urusan mereka. Dan bayangan tentang Pak Hasan yang keluar dengan baju basah kuyup kemarin masih melekat jelas di ingatan banyak orang. Tak ada yang menyangka, kepergian Pak Hasan bukan sekadar diam, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari tanpa kehadiran Pak Hasan terasa panjang dan hambar. Murid-murid yang dulu selalu bersemangat kini terlihat lesu. Papan tulis yang biasanya penuh tulisan rapi, tangan Pak Hasan hanya berisi coretan seadanya. Tidak ada lagi senyum sabar yang menenangkan ketika mereka sulit memahami pelajaran. Di ruang kelas, seorang murid laki-laki tiba-tiba berkata lirih, "Aku kangen Pak Hasan. Beliau selalu bilang,
Jangan menyerah kalau kita nggak bisa. Sekarang, siapa yang bisa bilang itu lagi? Suaranya membuat beberapa temannya menunduk, menahan air mata. Suasana sekolah mulai berubah. Murid-murid banyak yang membicarakan perlakuan guru negeri terhadap Pak Hasan. Mereka berbisik di lorong, di halaman, bahkan di rumah masing-masing. Cerita itu menyebar cepat, sampai akhirnya orang tua murid pun mendengarnya. "Bu, kemarin Pak Hasan disiram air sama guru di ruang guru," ujar seorang anak polos saat makan malam. Ibunya terdiam, sendok di tangannya berhenti. "Apa? Disiram? Sama siapa?" Anak itu menjawab dengan jujur, "Guru-guru negeri, Bu. Mereka bilang Pak Hasan gak pantas ngajar di sekolah." Berita itu membuat hati para orang tua murid bergejolak. Mereka mulai membicarakannya di warung, di pasar, bahkan di pengajian. Nama Pak Hasan tiba-tiba menjadi topik yang hangat, bukan karena kelemahannya, tapi karena perlakuan buruk yang diterimanya. Di sekolah, beberapa murid menuliskan doa di kertas kecil, lalu menempelkannya di dinding kelas. Tulisan-tulisan itu sederhana namun menusuk hati. "Semoga Pak Hasan sehat. Pak Hasan jangan sedih. Kami sayang Pak Hasan." Sementara itu, guru-guru negeri yang dulu menertawakan mulai merasa ada tatapan berbeda dari para murid. Tatapan kecewa, tatapan marah yang tak berani mereka ucapkan, tapi terasa jelas. Bahkan ada orang tua murid yang datang ke sekolah, menanyakan keberadaan Pak Hasan dengan nada heran dan khawatir. Namun, guru negeri hanya menjawab singkat, "Dia sudah tidak mau mengajar lagi. Itu keputusannya sendiri." Mereka mencoba menutupi kejadian sebenarnya, meski wajah mereka terlihat kaku saat berbicara. Bisikan penyesalan kini mulai terdengar di sudut-sudut sekolah. Bukan hanya dari murid dan orang tua, tapi juga dari beberapa guru yang sempat ikut tertawa. Ada rasa bersalah yang tumbuh, meski mereka belum berani mengakuinya. Di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara, memenuhi hati banyak orang. Di manakah Pak Hasan sekarang? Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Hari-hari terus berjalan tanpa sosok Pak Hasan. Murid-murid semakin kehilangan semangat, sementara suasana sekolah seperti kehilangan jiwa. Banyak orang tua murid yang mulai mempertanyakan mengapa sekolah membiarkan seorang guru tua yang penuh ketulusan diperlakukan dengan hina. Di ruang guru, meski masih ada suara tawa, kini terselip kegelisahan. Sebagian guru negeri mulai mendengar kabar tak menyenangkan. Ada bisik-bisik bahwa Dinas Pendidikan telah menerima laporan tentang perlakuan buruk mereka terhadap Pak Hasan. "Ah, itu cuman gosip, nggak usah takut. Siapa yang mau percaya sama omongan anak-anak kecil?" ujar seorang guru negeri pria dengan nada meremehkan. Namun seorang guru wanita terlihat pucat. "Tapi aku dengar, ada orang tua murid yang langsung melapor ke dinas. Katanya mereka nggak bisa diam aja lihat perlakuan kita pada Pak Hasan." Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Tatapan mereka saling bertemu. Ada rasa khawatir meski mulut mereka tetap berusaha menyangkal. Keesokan harinya, suasana sekolah semakin tegang. Mobil dinas berwarna hitam berhenti di halaman. Beberapa orang berseragam rapi turun dengan wajah serius, memegang map dan dokumen. Murid-murid langsung berlarian kecil, berbisik, "Itu siapa ya? Kok wajahnya tegas sekali?" Seorang guru negeri pria mendekati mereka dengan senyum kaku. "Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Namun salah satu dari rombongan itu hanya menjawab singkat, "Kami dari pengawas Dinas Pendidikan. Kami ingin meninjau kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Tolong arahkan kami ke ruang kepala sekolah." Suasana mendadak berubah. Para guru negeri saling pandang, wajah mereka menegang. Murid-murid yang melihat dari kejauhan justru bersemangat, seakan ada harapan bahwa kebenaran akan segera terbongkar. Di ruang kepala sekolah, pengawas mulai membuka berkas laporan. "Kami mendapat informasi bahwa ada ketidakadilan dan pelanggaran yang terjadi di sekolah ini. Kami akan memeriksa nada suaranya datar, namun membuat jantung para guru negeri berdegup kencang.
murid-murid dari luar kelas semakin penasaran. Mereka tahu cerita tentang Pak Hasan telah sampai ke telinga orang-orang besar. Dan ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar lagi. Hari itu, suasana sekolah kembali terasa aneh. Bukan hanya murid-murid yang kehilangan semangat, bahkan beberapa guru negeri pun mulai merasakan sesuatu yang janggal. Kehadiran Pak Hasan yang selama ini mereka anggap remeh, ternyata menyimpan pengaruh besar bagi kehidupan sekolah. Di setiap kelas, murid-murid sering bertanya dengan wajah polos, "Bu, kapan Pak Hasan mengajar lagi?" Namun guru negeri hanya menjawab singkat, "Pak Hasan sudah tidak di sini lagi." Fokus saja belajar jawaban itu tidak membuat murid puas. Mereka justru menunduk, menggambar diam-diam di buku tulis dengan tulisan sederhana, "Kami merindukanmu Pak Hasan." Di ruang guru, kegelisahan semakin nyata. Para pengawas dari Dinas Pendidikan masih terus datang hampir setiap hari. Mereka mengamati proses belajar, mencatat banyak hal, bahkan sesekali bertanya langsung kepada murid-murid. Wajah guru negeri mulai tampak tegang, suara tawa mereka tidak lagi lepas seperti dulu. Malam harinya, seorang guru negeri wanita terbangun dari tidurnya. Ia mengingat jelas wajah Pak Hasan yang basah kuyup, menunduk dengan air mata bercampur air mineral, lalu berjalan keluar ruangan. Bayangan itu menghantui pikirannya. "Kenapa aku ikut tertawa kemarin?" bisiknya pelan. Di kelas-kelas lain, murid-murid mulai berinisiatif. Ada yang menuliskan doa di kertas warna-warni, lalu menempelkan di papan kelas. Ada juga yang membawa bunga dari rumah dan meletakkannya di meja tempat Pak Hasan biasanya duduk saat istirahat. Seorang penjaga sekolah yang sudah lama mengenal Pak Hasan memperhatikan semua itu. Ia bergumam lirih sambil menyapu halaman. "Kalian semua akan menyesal. Kalian pikir beliau hanyalah guru honorer biasa? Kalian belum tahu siapa sebenarnya Pak Hasan." Kata-kata itu terdengar samar oleh seorang murid yang kebetulan lewat. Anak itu menatap dengan heran. "Maksud Pak siapa?" Penjaga sekolah hanya tersenyum tipis, tidak menjawab, lalu kembali menyapu dengan pelan. Hari demi hari, tanpa kehadiran Pak Hasan berubah menjadi rasa kehilangan yang dalam. Murid merindukannya, orang tua mulai bertanya-tanya. Bahkan beberapa guru negeri tak bisa membohongi diri bahwa bayangan guru tua itu selalu muncul di benak mereka. Ketiadaan Pak Hasan bukan sekadar kepergian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih rahasia, yang mulai terasa di balik semua ini. Hari itu, suasana sekolah lebih tegang dari biasanya. Mobil dinas kembali terparkir di halaman. Beberapa pengawas turun membawa map besar, wajah mereka serius. Langkahnya mantap menuju ruang kepala sekolah. Murid-murid yang melihat langsung berbisik satu sama lain, "Mereka datang lagi, untuk apa ya?" Di ruang kelas, seorang pengawas masuk, ditemani kepala sekolah dan 2 guru negeri. "Anak-anak, hari ini kami ingin bertanya beberapa hal. Jangan takut, jawab saja apa adanya." Suara pengawas terdengar tegas, namun lembut. Awalnya murid-murid saling pandang, ragu untuk bicara. Namun seorang murid perempuan memberanikan diri mengangkat tangan. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Pak Hasan." Beliau guru yang baik. Tapi beliau diperlakukan tidak adil, ruangan seketika hening. Guru negeri yang mendampingi langsung menoleh tajam, seakan memberi isyarat agar murid itu berhenti. Namun pengawas justru mendekat dan berkata, "Ceritakan semuanya, Nak." Murid itu mulai menangis. "Saya lihat sendiri, Pak Hasan disiram air di ruang guru. Mereka bilang beliau nggak pantas ngajar di sini." Semua guru negeri tertawa air, matanya jatuh, membuat teman-temannya ikut terisak. Satu persatu murid lain mulai angkat bicara. "Saya juga lihat, Pak. Pak Hasan keluar dengan baju basah dan wajah menangis. Beliau nggak pernah marah sama kita, tapi mereka jahat sama beliau." Pengawas mencatat dengan serius, sementara wajah guru negeri memucat. Kepala sekolah mencoba menengahi. "Anak-anak mungkin salah paham. Itu hanya bercanda.
namun murid-murid serempak menggeleng. "Tidak, Bu," kami lihat jelas. Itu bukan bercanda. Di luar ruangan, suara tangis murid yang ikut bercerita mulai terdengar. Beberapa orang tua yang kebetulan datang menjemput anak mereka pun ikut mendengar. Bisik-bisik mulai beredar di halaman sekolah. "Benar ya, Pak Hasan diperlakukan begitu?" Para pengawas saling pandang. Mereka tahu, apa yang baru saja didengar bukanlah cerita biasa. Ada kebenaran pahit yang sedang terungkap. Guru negeri yang tadi paling sering mengejek Pak Hasan, kini terlihat gelisah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba tersenyum, namun wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Hari itu, suara murid-murid kecil yang jujur mulai mengubah segalanya. Kebenaran perlahan terangkat ke permukaan, dan tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Setelah mendengar kesaksian dari murid-murid, para pengawas tidak tinggal diam. Mereka mulai menyisir setiap sudut sekolah, membuka berkas-berkas, dan meneliti laporan-laporan lama yang selama ini tersimpan di ruang arsip. Suasana yang biasanya riuh kini berubah tegang. Setiap langkah pengawas seolah menjadi ancaman bagi guru-guru negeri yang pernah merasa berkuasa. Di ruang guru, wajah-wajah yang kemarin penuh tawa kini tampak murung. Beberapa guru saling berbisik, suara mereka bergetar. Apa benar mereka bakal periksa absen kita? Kalau iya, habislah kita. Banyak yang nggak sesuai catatan. Tak lama, salah satu pengawas masuk membawa map tebal. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Kami menemukan banyak kejanggalan. Ada nama guru yang menandatangani absen, padahal hari itu ia tidak hadir. Ada laporan kegiatan yang fiktif, dan ada pula penggunaan anggaran sekolah yang tidak jelas alirannya. Ruangan mendadak hening. Guru negeri saling pandang dengan wajah pucat. Kepala sekolah mencoba menenangkan. Mungkin ada kesalahan administrasi, Pak. Semua bisa dibicarakan baik-baik, namun pengawas menatapnya tajam. Ini bukan sekadar administrasi. Ini pelanggaran salah seorang guru negeri pria yang paling lantang menghina Pak Hasan dulu. Mulai gelisah. Tangannya gemetar saat memegang pulpen, keringat menetes deras dari dahinya. Ia berusaha menyela. Itu pasti salah data. Pengawas lain langsung menimpali. Tidak ada yang salah. Semua bukti jelas. Bahkan ada saksi yang melihat. Di lorong sekolah, murid-murid berkerumun, berusaha mendengar apa yang sedang terjadi di ruang guru. Mereka tahu semua ini berawal dari perlakuan terhadap Pak Hasan. Wajah-wajah kecil itu menunjukkan campuran rasa takut sekaligus harapan. Hari itu, satu persatu fakta terbongkar. Guru negeri yang dulu merasa berkuasa, kini seperti kehilangan pijakan. Tidak ada lagi suara tawa, hanya bisikan panik dan wajah penuh ketakutan. Namun, meski semua pelanggaran itu mulai terbuka, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Di mana Pak Hasan sekarang? Dan apakah beliau tahu bahwa kebenaran perlahan mulai memihak kepadanya? Hari itu, suasana sekolah semakin mencekam. Dari pagi buta, bisikan-bisikan aneh sudah terdengar di lorong. Murid-murid berlari kecil, saling berbisik. Katanya guru-guru negeri bakal diperiksa lagi. Sementara beberapa orang tua yang menjemput anak mereka ikut menatap tajam ke arah ruang guru, seolah menyimpan amarah yang terpendam. Di dalam ruang guru, para guru negeri duduk gelisah. Tidak ada lagi obrolan santai atau tawa riang. Wajah mereka pucat, sebagian menunduk, sebagian lain mondar-mandir tanpa arah. Mereka tahu, laporan yang dibawa pengawas bukan main-main. Seorang guru wanita memukul meja dengan panik. Bagaimana kalau benar-benar diproses? Kita bisa kehilangan pekerjaan. Yang lain menimpali dengan suara gemetar. Aku dengar sudah ada rekomendasi ke dinas. Kalau terbukti, kita semua bisa dipecat. Suasana semakin kacau. Bahkan kepala sekolah yang biasanya tegas kini tampak lemah. Kacamata di wajahnya turun sedikit. Tangannya sibuk merapikan kertas, namun suaranya parau. Tenang, kita bisa jelaskan. Mungkin masih ada jalan.
Namun dalam hati, ia pun tahu bahwa semua jalan telah tertutup. Sementara itu, di kelas-kelas, murid-murid semakin lantang membicarakan tentang Pak Hasan. Mereka bercerita kepada orang tua masing-masing, bagaimana guru tua itu dihina, disiram air, lalu pergi dengan hati remuk. Cerita itu menyebar cepat, bukan hanya di sekolah, tapi juga di warung, di pasar, hingga ke telinga pejabat desa. Sore harinya, sebuah kabar besar mengguncang. Surat dari Dinas Pendidikan sudah dikirim ke sekolah. Isinya jelas. Seluruh guru negeri yang terbukti melakukan pelanggaran serius akan dipanggil untuk pemeriksaan akhir. Wajah-wajah panik memenuhi ruang guru. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi arogansi. Malam itu, di rumah masing-masing, beberapa guru negeri tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Hasan yang dulu mereka hina muncul silih berganti. Seakan setiap tetesan air yang mereka siram ke kepalanya kini berubah menjadi hantaman yang kembali ke diri mereka sendiri. Gelombang kabar buruk itu terus membesar, dan semua orang tahu ini baru awal dari hukuman yang lebih berat. Pagi itu, halaman sekolah dipenuhi suasana yang berbeda. Murid-murid duduk berjejer. Sebagian orang tua mereka turut hadir karena mendengar kabar ada pengumuman penting dari Dinas Pendidikan. Wajah mereka serius, mata mereka menatap ke arah panggung kecil yang didirikan di depan aula sekolah. Di atas panggung, seorang pejabat dari Dinas Pendidikan berdiri dengan map coklat di tangannya. Suaranya lantang. Hari ini kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap guru-guru negeri di sekolah ini. Keputusan ini final dan tidak bisa diganggu-gugat. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Guru-guru negeri yang berdiri di samping panggung tampak pucat. Ada yang menunduk, ada yang menggenggam tangannya erat. Bahkan ada yang meneteskan keringat dingin meski udara pagi masih sejuk. Pejabat itu membuka map dan mulai membacakan satu persatu nama. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan pelanggaran serius berupa manipulasi absensi, penyalahgunaan dana, serta tindakan tidak layak terhadap sesama tenaga pendidik. Dengan ini, dinyatakan bahwa seluruh guru negeri yang terlibat resmi diberhentikan dari jabatan. Suasana langsung gemuruh. Murid-murid menoleh ke arah guru-guru negeri dengan tatapan marah bercampur kecewa. Orang tua murid berbisik lirih, pantas saja sekolah makin berantakan. Ternyata ini sebabnya. Salah seorang guru negeri pria yang dulu paling lantang menghina Pak Hasan langsung terjatuh di kursinya. Wajahnya pucat pasi, tangannya menutup wajah sambil berulang kali bergumam. Tidak, ini pasti salah. Aku tidak bisa dipecat. Namun pejabat itu menegaskan kembali, keputusan ini sah dan mulai berlaku hari ini. Beberapa guru wanita menangis histeris. Ada yang mencoba meraih tangan kepala sekolah, memohon, "Pak, tolong, katakan sesuatu. Kita masih bisa diselamatkan." Namun kepala sekolah hanya menunduk, matanya kosong, bibirnya kaku tanpa kata. Di antara kerumunan, murid-murid kecil saling berbisik. Andai saja Pak Hasan ada di sini, beliau pasti akan mengerti perasaan kita. Mata mereka basah. Rindu yang tak terbendung kepada sosok guru tua itu semakin terasa. Hari itu menjadi hari paling kelam bagi guru-guru negeri yang pernah menertawakan dan menghina. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan kehormatan, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan kepercayaan dari murid dan masyarakat. Namun, semua yang hadir juga tahu cerita ini belum selesai. Karena masih ada satu sosok yang belum muncul, sosok yang namanya terus bergema di hati murid-murid. Pak Hasan. Hari setelah pengumuman pemecatan, suasana sekolah masih dipenuhi bisik-bisik. Murid-murid berlarian kecil sambil bercerita. Orang tua yang datang menjemput anaknya saling bertukar pandang penuh tanya. Dan beberapa guru pengganti yang dikirim sementara hanya bisa terdiam melihat keadaan yang terasa kacau. Pagi itu, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Pintu mobil terbuka perlahan.
menampilkan beberapa orang berseragam rapi dengan wajah serius. Langkah mereka mantap, suara sepatu kulit yang menghentak lantai koridor membuat siapapun yang mendengar merinding. "Siapa mereka?" bisik seorang murid kepada temannya. "Aku nggak tahu, tapi sepertinya orang penting," jawab temannya dengan mata berbinar penasaran. Guru-guru negeri yang sudah dipecat tapi masih berkeliaran di sekitar sekolah ikut memperhatikan dengan wajah pucat. Mereka saling berbisik cemas. Kenapa ada pejabat lagi yang datang? Apa ada pemeriksaan tambahan? Rombongan itu langsung menuju aula. Kepala sekolah yang duduk dengan wajah lesu sontak berdiri kaku, menunduk hormat. "Selamat datang, Pak, Bu. Ada keperluan apa lagi kiranya?" Seorang pejabat menjawab singkat, "Kami datang bukan untuk memeriksa. Kami ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi sekolah ini." Bisikan makin riuh di antara murid dan orang tua. Siapa orang penting itu? Apakah kepala sekolah baru? Suasana aula mendadak hening, seakan semua sedang menahan napas, menanti sosok misterius itu muncul. Dari balik rombongan pejabat, tampak seorang pria tua melangkah perlahan. Peci hitamnya masih sama, bajunya sederhana, dan di tangannya masih ada buku lusuh yang selalu ia bawa. Murid-murid langsung menatap dengan mata berkaca-kaca. Itu Pak Hasan!" teriak seorang murid kecil sambil berlari maju. Suasana berubah seketika. Murid-murid lain ikut berdiri, sebagian langsung menangis haru. Mereka berdesakan maju, ingin mendekati sosok guru tua yang sudah lama mereka rindukan. Orang tua murid pun ikut berdiri, beberapa menundukkan kepala, merasa terhanyut oleh kehadiran Pak Hasan yang tiba-tiba. Namun, wajah para guru negeri yang pernah menghina justru berubah pucat pasi. Mereka terdiam, mulut mereka kaku, seolah melihat sosok yang selama ini mereka remehkan kembali dengan wibawa yang tidak bisa mereka bayangkan. Kedatangan Pak Hasan bukan sekadar kembalinya seorang guru honorer tua. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum diungkap, dan semua orang yang hadir bisa merasakannya. Aula sekolah yang tadinya hening kini berubah menjadi lautan emosi. Teriakan kecil murid-murid bercampur dengan tangis haru. Mereka berlari menghampiri Pak Hasan, memeluk kaki dan tubuh tuanya tanpa peduli pada pejabat yang berdiri di sampingnya. "Pak Hasan, kami kangen. Pak, jangan tinggalkan kami lagi. Pak, jangan sedih lagi. Kami sayang sama Bapak." Suara-suara polos itu membuat dada Pak Hasan sesak. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar saat mengusap kepala murid-murid yang berdesakan. "Nak, tenanglah. Bapak di sini. Bapak gak pernah lupa sama kalian," ucapnya dengan suara parau. Orang tua murid yang hadir ikut menangis. Mereka melihat sendiri bagaimana ketulusan seorang guru tua begitu dirindukan oleh anak-anak. Beberapa dari mereka berbisik lirih. Beginikah sosok yang dulu dihina? Betapa salahnya mereka yang meremehkannya. Sementara itu, guru-guru negeri yang sudah dipecat berdiri kaku di sudut aula. Tidak ada kata yang mampu keluar dari mulut mereka. Wajah mereka pucat, sebagian menggigit bibir, sebagian lagi menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap sosok yang pernah mereka hina. Seorang pejabat pendidikan lalu berdiri di podium. Suaranya lantang namun penuh wibawa. "Hari ini bukan sekadar hari pengumuman. Hari ini adalah hari kita belajar tentang arti ketulusan dan kesabaran. Dan semua itu tercermin dari sosok Pak Hasan kepala sekolah yang sebelumnya selalu merasa berkuasa, kini tak berani menatap. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu akan ada sesuatu yang besar di balik perkataan pejabat itu. Pak Hasan sendiri hanya menunduk, memeluk erat buku lusuhnya. Senyum tipis terukir di wajahnya meski air mata menetes tanpa henti. Suasana aula semakin larut dalam haru. Murid-murid masih berpegangan pada bajunya, seolah takut kehilangan lagi. Namun, di balik semua kehangatan itu, semua orang bisa merasakan masih ada sesuatu yang belum terungkap.
Sebuah rahasia besar yang membuat pejabat pendidikan menatap Pak Hasan dengan penuh hormat. Dan semua orang menunggu. Siapa sebenarnya sosok guru honorer tua ini? Aula sekolah masih dipenuhi isak tangis murid dan orang tua. Semua mata tertuju pada Pak Hasan yang berdiri dengan sederhana di tengah kerumunan. Senyumnya lembut, namun matanya berkaca-kaca. Seorang pejabat pendidikan maju ke depan, berdiri di samping Pak Hasan. Suaranya lantang, membuat semua orang menahan napas. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, hari ini kami akan membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sosok yang kalian kenal sebagai guru honorer tua, bukanlah sekadar guru honorer. Bisik-bisik langsung terdengar. Murid-murid menoleh ke teman-temannya, orang tua berbisik lirih, sementara wajah para guru negeri yang dulu menghina semakin pucat. Pejabat itu melanjutkan, Pak Hasan adalah pengawas senior pendidikan yang sengaja menyamar sebagai guru honorer. Beliau ingin melihat sejauh mana integritas para guru negeri di sekolah ini. Beliau adalah salah satu pendiri sekolah ini, dan jasanya sudah diakui hingga tingkat nasional. Suasana sontak terdiam. Hening panjang menyelimuti aula. Guru-guru negeri yang dulu menyiram air, menertawakan dan merendahkan, kini gemetar. Salah seorang guru wanita terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Guru pria yang paling lantang menghina Pak Hasan, terjatuh di kursinya, wajahnya pucat pasi. Murid-murid yang masih memeluk Pak Hasan, semakin erat mendekapnya. Pak, jadi selama ini Bapak sengaja nyamar? Tanya seorang anak dengan polos. Pak Hasan tersenyum. Suaranya lembut, Bapak hanya ingin tahu siapa yang benar-benar ikhlas mengajar dan siapa yang hanya mencari nama. Kalian semua adalah alasan Bapak bertahan. Air mata pun pecah dari banyak orang tua murid yang hadir. Mereka menatap Pak Hasan dengan penuh hormat. Suasana yang tadinya penuh kecurigaan, kini berubah menjadi rasa kagum yang tak terbendung. Namun, bagi para guru negeri yang sudah dipecat, pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Mereka terisak, ada yang berlutut sambil memohon, "Ampuni kami, Pak Hasan, kami khilaf. Kami tidak tahu siapa Bapak sebenarnya." Tapi air muka Pak Hasan tetap tenang. Tidak ada kebencian di matanya, hanya keteduhan yang membuat semua orang semakin malu pada diri mereka sendiri. Hari itu, rahasia besar akhirnya terungkap. Sosok guru honorer tua yang mereka hina ternyata adalah sosok penting yang lebih tinggi martabatnya daripada yang pernah mereka bayangkan. Aula sekolah kini dipenuhi suasana haru. Murid-murid masih memeluk Pak Hasan, sementara orang tua menatapnya dengan penuh rasa hormat. Tidak ada lagi tawa meremehkan, tidak ada lagi bisikan sinis. Semua berganti dengan air mata penyesalan. Guru-guru negeri yang sudah dipecat berlutut di lantai, wajah mereka basah oleh air mata. Mereka memohon-mohon sambil terisak. Pak Hasan, maafkan kami. Kami terlalu sombong, kami buta hati. Namun Pak Hasan hanya menatap mereka dengan mata teduh. Suaranya pelan, namun tegas. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi ingatlah, menjadi guru bukan hanya soal gaji dan kedudukan. Menjadi guru berarti menjaga hati, memberi teladan, dan menebarkan kasih sayang. Tanpa itu, ilmu hanyalah kebanggaan kosong. Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam. Suara tangis semakin pecah. Orang tua murid mengangguk pelan, beberapa meneteskan air mata karena merasa disentuh oleh nasihat itu. Seorang pejabat pendidikan maju dan berkata, "Mulai hari ini, Pak Hasan tidak lagi diperlakukan sebagai guru honorer. Beliau akan kembali duduk di posisi yang sebenarnya, sebagai pengawas senior sekaligus pelindung sekolah ini. Kami berharap beliau bisa membimbing sekolah ini agar kembali ke jalan yang benar." Sorak-sorai murid langsung terdengar. Mereka berteriak kegirangan, "Hidup Pak Hasan, kami sayang Pak Hasan." Suasana aula yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi lautan cinta dan penghormatan. Paku Hasan menunduk,
air matanya jatuh satu persatu. Tangannya mengusap kepala murid-murid di depannya. Nak, jangan pernah merendahkan siapapun hanya karena tampilan luarnya. Ingat, ilmu bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk mengangkat derajat manusia. Kata-katanya menggema di seluruh aula, menancap kuat di hati siapapun yang mendengarnya. Guru-guru negeri yang dulu menghina hanya bisa terisak. Mereka sadar, kesalahan mereka bukan hanya pada Pak Hasan, tetapi juga pada murid-murid yang telah kehilangan teladan karena sikap mereka. Namun semua sudah terlambat. Hari itu, sekolah menyaksikan perubahan besar. Sosok guru tua yang dulu dianggap remeh, kini berdiri sebagai simbol kehormatan dan ketulusan. Murid-murid kembali tersenyum, orang tua merasa lega, dan masyarakat mulai berbondong-bondong menghormati kembali sekolah yang sempat ternoda. Dan di tengah semua itu, Pak Hasan berdiri tegak dengan buku lusuh di tangannya. Buku yang menjadi saksi perjuangan, penghinaan, dan akhirnya kebangkitan. Hari itu menjadi pelajaran kehidupan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.